Joran melengkung, jangan kasih kendor. Melengkung terus. Kita akan berjuang, bukan kita bilang apa, tetap kata itu bela agama. Jadi hati saya bingung gimana saya berbicara. Jadi saya coba merokok, saya bilang. Saya tanya, ibu, saya ketemu kali saya. Saya bangga ya Allah punya Nabi seperti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike Mas Bro. Pada edisi liputan kali ini, Joran melengkung mereview kolam baru Mas Bro ya, di daerah Teluk Naga, Dadap lewat sedikit Mas Bro ya. Tepatnya di Desa Kohot. Kolam ini kolam baru Mas Bro ya. Sekaligus kabar gembira buat Mas Bro di luar sana yang suka mancing galatama ikan Mas Bro ya. Saya akan mereview buat Mas Bro di luar sana, sekaligus memberikan informasi kepada Mas Bro yang belum pernah kesini ya. Seperti apa sih kolamnya, kemewahannya ya, bentuknya. Saya akan kupas tuntas bersama panitia dan pengelola kolam pemancingan Kohot Jaya ini Mas Bro. Oke Mas Bro, gak usah berlama-lama, segera kita review saja kolam pemancingan Kohot Jaya ini. Tetap terus saksikan channel ini, stay tune. Oke Mas Bro, saat ini saya sudah bersama dua orang ya panitia kolam pemancingan Kohot Jaya ini. Sebelah kanan saya ada Mas Handi ya, Mas Handi ya. Ya, Mas Handi sebagai apa di sini? saya sebagai penanggung jawab untuk pemancingan galatama dan kiloan di PKJ, pemancingan Kohot Jaya. Jadi selain ada galatama, ada kiloan juga ya. Betul Pak. Nanti kita explore seperti apa sih kiloannya. Nah di sebelah kiri saya ini nggak asing lagi ya. Ini siapa namanya nih? Iwan. Mas Iwan ya. Beliau ini saya udah nggak asing sama dia. Beliau ini bekas panitia kolam pik. Ternyata beliau sekarang ada di panitia di pemancingan Kohot Jaya Mas Bro ya. Kita tanya-tanya sama mereka berdua Mas Bro ya tentang kolam ini. Kolamnya rapi banget Mas Bro. Bagus kolamnya. Kolam baru, asri, rapi. Ya, kita segera review buat Mas Bro sebagai informasi bagi Mas Bro penggila fishing sport di luar sana yang ingin mancing di sini bisa tahu seperti apa kolamnya. Oke, saya akan pertama ke Mas Handi dulu ya. Saya tanyakan sejarah kolam ini berdiri ini ya. Sejak kapan sih berdirinya? Sebenarnya berdirinya sudah cukup lama Pak. Saja peresmiannya itu di tanggal 20 Februari. 20 Februari 2022 ini ya. Iya betul. Iya ya. Jadi di bulan Februari ya 2022. Berdirinya sendiri? Kenapa Pak? Dari sejak kapan, sejak lamanya nih kolam ini berdirinya? Sebenarnya sudah progres pembangunan 2 tahun Pak sebelumnya. Dari 2020 ya? Betul. Sudah pembangunannya, selesainya bulan Februari. Betul, 20 Februari 20 Februari 2022 ya Mas Bro ya. Untuk luas area keseluruhan kolam ini? Luas area itu 100 kali 50 luasnya. 100. Untuk area pemancingan galatama ya Pak ya. Kalau area semuanya, area Kohot Kurang lebih pemancingan hampir 2 hektar Pak. 2 hektar Mas Bro ya. Jadi banyak fasilitas di sini ya. Banyak tentunya. Jadi banyak saung-saung makanan dan juga kolam pemancingan dan kolam pemancingan kiloan. Jadi 2 hektar ya Ya, luasnya. Kalau untuk luas area pemancingan sendiri? Untuk panjang dan kolam dari galatama pemancingan Kohot Jaya itu di panjang 90 dan lebarnya 38. Panjang 90, lebar 38 ya. Jadi Mas Bro kolam ini cukup luas ya. 90 meter, panjangnya, lebarnya 38 meter ya. Untuk kolam, kita teknis kolam nih ya. Kira-kira kalau 38 itu dibagi 2 ya, jarak lemparan itu sekitar 19 meter Pak. 19 meter ya. Meteran. Jadi 19 meter itu kalau kita strike tuh, berasa ya. Cukup lah 19 meter itu ya. Kalau dibandingkan kolam pik memang ya 35 meter ya. Sungai ya. Senior ya pik ya. Pik udah senior. Iya. Tapi 19 meter untuk galatama sensasi yang cukup ideal ya. Saya rasa kita ngelempar, tarik seret. Berasa lah Mas Bro ya. Kalau untuk
Ini jarak lapak ini berapa meter kira-kira ini? Jadi kita total lapak kita itu di pemancingan Kohot Jaya itu ada sekitar 70 lapak. 70 lapak. Dan jaraknya antar lapak itu 2 meter, Pak. 2 meter ya. Jarak 2 meter, badan gemuk kayak saya ini yang agak sedikit sempit ya, ada kedi gitu loh, ciprat-ciprat gitu loh. Tapi ya cukup lah kalau untuk Galatama ya, bisa ya. Galatama ikan mas cukup lah kalau jarak 2 meter, walaupun ya kurang agak lega ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilegain sedikit ya siswanya. Signifikan. Jadi badan kayak saya, gede kayak saya gini biar agak lega lah gitu Mas Bro ya. Mas Bro, jika suara kita agak terganggu dengan suara ceramah di masjid, itu memang kita berdekatan dengan masjid ya Mas Bro ya. Kebetulan ada kajian bulanan ya di masjid dekat pemancingan ini Mas Bro ya. Saya harap Mas Bro nggak terganggu ya. Bagus juga kita ada siraman rohani ya Mas Bro untuk memperkuat iman. Oke, sekarang saya mau nanya nih Mas Andi, untuk kedalaman kolam nih dari dek sampai ke depan tuh kira-kira berapa meter? Oke, untuk kedalaman dari kolam pemancingan Galatama ini dari dek sampai tengah ya Pak ya? Iya. Itu di dek itu kita sekitaran 1,5 sampai 1,7, 170 cm sorry. Jadi di pinggir ini 1,5. 1,5 sampai 170 cm. 1,5 sampai dengan 170 cm. Betul. 1,5 meter ya, 150. Kita ambil acuan 1,5. 1,5 meter. Tengahnya itu kita 2 meter. Oh, tengahnya 2 meter ya. Cukup ya Mas Bro ya. Dalam kolam 2 meter tuh ideal untuk kolam pemancingan Galatama ikan mas. Karena kolam ikan mas ini nggak terlalu suka untuk perairan yang terlalu dalam ya Mas Bro ya, bukan untuk ikan di perairan yang dalam. Jadi 2 meter tuh cukup, tarikan 2 meter tuh cukup lah kita adu otot ya Mas Juannya. Dengan ikan 2 meter tuh berasa gitu loh. Buat olahraga ya Pak ya? Iya. Jadi dari dek bervariasi, Ya. 1,5 agak ke tengah dikit 1,7, kemudian ke depan itu dia 2 meter Mas Bro ya di blower ya. Mantap kolam ini gitu loh. Kemudian saya mau nanya nih, kalau untuk 70 lapak nih 90 meter panjangnya, lebar 38, kira-kira ikan yang diceburkan di sini nih berapa jumlahnya, berapa ton Ikan keseluruhannya? yang kita ceburin di kolam pemancingan Galatama ini totalnya itu hampir 20 ton. 20 ton ya Mas Bro ya. Jadi ikan 20 ton itu ya banyak Mas Bro ya, nyebar gitu ya Bang Iwan ya. Jadi Mas Bro bisa puas memenuhkan asal strike ya Mas Bro di kolam Kohot ini. Mas Bro wajib coba kolam ini Mas Bro ya. Kolam baru, rapi, pokoknya fasilitasnya seabrek-abrek. Ada rumah makan, saung-saung, pemancing kiloan, patinnya ada ya. Ya, kita juga ada pemancingan kiloan itu dengan jackpot patin dan bawal. Mau luar biasa. Nanti kita kupas. Sekarang kita kembali lagi ke kolam Mas Bro ya. Jadi ikan total ikan raminya itu 20 ton Mas Bro ya. Baguslah untuk memuaskan sensasi mancing di sini. Ikan juga menyebar ya. Untuk 70 lapak. Mantap ini Mas Bro. Coba. Kemudian untuk babon. Ya. Ada berapa banyak babon di sini? Babon diperkirakan hampir ada 100 ekoran. 100 ekor. Kurang lebih. Dimulai terberat dari Terberatnya kita ada 8 up, 9 up, 10 up, bahkan ada 13 up. 13 1 ekor. up. Ya, jadi ada 100 ekor. Ya, Nanti akan kedepannya bertahap ditambah tentunya ya. ditambah. Supaya pemancing-pemancing di sana itu, di luar sana itu yang gila-gila ngejar monster-monster babon yang besar ya Bang Iwan ya, bisa terpuaskan gitu loh mancing di sini. Jadi dari 8 sampai 13 up Ya. gitu loh. Berarti tidak murni ya? Ya, tidak murni. Kira-kira berapa potongannya kira-kira itu dari timbangan itu murninya? Kita untuk timbangan itu 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. Jadi kalau ikan 13 kilo itu ya sekitar 10,5 kilo cukup Mas Bro ya. Murninya itu 10 kilo, Mas Bro. Strike itu kedalaman 2 meter, lemparan 19 meter, strike Ya. itu berasa di tangan. Tapi kita ada yang 13 kilo real. 13 kilo murni ya. Nih, Berapa ekor? masih rahasia. Masih rahasia. Jadi 13 kilo babonnya yang terbesar di sini ada. Nanti akan ditambah, mungkin dibuatkan event lomba ya, baru diturunkan ikan itu. Tentu
Mas Bro di luar sana, penggila fishing sport khususnya Galatama Ikan Mas akan berlomba-lomba untuk mengejar si babon itu 13 kilo. Gimana wujudnya? Wah, kayak bantal tuh lebih ya, 13 kilo Mas Bro ya. Jadi Mas Bro kalau memancing Galatama Ikan Mas yang babonnya besar-besar, Mas Bro wajib menyiapkan piranti ya, yang mumpuni. Kalau nggak Mas Bro dijamin keteter ya Mas Bro ya. Mantap kolam ini Mas Bro, top. Oke, saya sekarang beralih ke Siap. Panitia senior. Mas Iwan ini. Mas Iwan nih. Siap. Saya mau nanya-nanya nih, gitu loh. Kalau kolam ini gitu loh, kira-kira buka hari apa aja? Apa ada hari libur atau apa? Ya, kita buka sebenarnya setiap hari. Cuma hari Kamis itu kita libur untuk karyawan ya. Untuk karyawan. Tapi untuk sementara. Tapi kita lihat keadaan nanti kalau memang pemancingnya ramai terus, kemungkinan off-nya anak-anak itu kita rolling lah. Ya, Rolling ya. Gitu ya. Pokoknya mulai kita dari seperti pemancing-pemancing di tempat lain, kolam-kolam tempat lain. Iya. Kita jadwalnya hampir sama mereka lah. Iya. Karena memang sifatnya di sini Galatama ya. Galatama. Kalau Galatama biasanya ya sama lah di tempat-tempat lain. Apalagi di PIK juga sama seperti itu ya, Iya. kita nggak beda jauh. Cuma mungkin untuk sekarang kita tiket lebih murah ya Pak. Lebih Iya, murah, karena iya. kenapa? Kita pengen pemancing-pemancing yang dari daerah-daerah lain juga pengen mencoba di pemancingan kita ini gitu loh. Iya, iya. Nah, karena kita juga berdasarkan pengalaman ngikutin pemancingan-pemancingan senior yang di luar sana. Iya, Kita iya. jangan sampai pemancingan kita ini ya ikut mereka lah yang lebih baik. Tapi mudah-mudahan sih lebih baik daripada mereka. Itu yang Iya. kita harapkan. Iya. Karena ya kita udah berdasarkan pengalaman dari mereka seperti apa yang mereka alami, ya kita kalau bisa lebih Lebih bagus bagus. lagi lah daripada mereka gitu loh Pak. Top nih penjelasan Mas Iwan ini. Ya belajar Pak. Iya kan? Jadi kolam baru itu Mas Bro ya, Iya betul. harus mengambil contoh kebaikan kolam yang sudah senior. Betul. Iya. Tetapi tidak mengikuti kekurangannya ya Mas Bro ya. Jadi kolam itu sempurna Mas Bro ya. Tadi kolam ini buka setiap hari kecuali hari Kamis libur ya Mas Bro ya. Nggak tahu nih. Sementara ya. Sementara apakah Bang Iwan ini Kamis mau sunahan apa? Malam sudah jadi libur ya. Kan jadi gini ya, karyawan itu juga butuh istirahat. Betul, Jadi betul. kepinginnya kita kalau istirahatnya bareng, itu ada tali persaudaraan di antara karyawan. Jadi Betul, kalau betul. libur hari Kamis, itu mereka bisa main ke rumah teman-temannya, bawa istrinya apa, itulah Betul, tujuannya sih sebenarnya. Ya biar pemancingan ini kan jadi ada persaudaraannya di antara karyawan-karyawannya gitu loh Pak. Dimulai hari apa? Mainnya ini sesi 1. Jam berapa? Setiap hari kita biasanya karena berhubung di sini agak jauh, jadi kita selesainya jam 8. Kita biasa buka dari jam 3. Biasanya ini masih satu sesi ya. Ini satu sesi. Karena kita mulai dari jam 3 sampai jam 8. Itu 5 jam dengan tiket yang cukup murah lah Pak. Iya, Supaya iya. pemancing itu pada datang. Kenapa? Satu, ya tiket kita itu pertama hanya 150.000. Ekstra 2 kali 25.000 dan ekstra merah pun 2 kali 25.000. Iya, Berarti 250.000 sangat murah sekali dengan jangka 5 jam. Iya. Ekstranya biasa seperti tempat yang lain juga hanya 2 jam setengah. Ya itulah. Ya kita ini untuk sementara aja. Pengenalan ada pengenalan. Pengenalan. Nanti kalau misalnya udah cukup ramai atau gimana ya kita nanti lihat lagi berikutnya kayak gimana gitu. Jadi Mas Bro kolam ini sementara mainnya satu sesi saja, dimulai dari jam 3 sampai jam 8 ya. Jadi dia main durasi panjang Mas Bro ya, satu sesi tapi durasi panjang. Kolam ini Mas Bro memanjakan penggila fishing sport. Kolam ini tidak membuat tiket mahal Mas Bro ya. Jadi Mas Bro bisa datang ke sini, mancing, nikmatin fasilitasnya. Di sini enak gitu loh. Kalau kolam-kolam yang sudah senior mapan di sana tentu dia selalu membuat event lomba. Tapi nanti ke depan ya kolam ini akan membuat event-event lomba juga Mas Bro ya. Tapi saat ini kolam pemancingan Koh Jaya ini ya Mas Andi ya akan memupuk tali silaturahmi antar sama pemancing gitu loh. Jadi tiket tidak usah digedein gitu loh. Biar pemancing itu biar puas sekitar Teluk Naga sini datang ya, seperti itu.
Dan juga Mas Bro, kolam ini dalam seminggu libur 1 hari. Bukan saja orangnya yang perlu istirahat, tapi ikan juga perlu istirahat Mas Bro ya. Jadi dia ada regenerasi tenaga. Dia istirahat supaya nggak terlalu capek. Kalau terlalu capek nanti tingkat kematian ikan itu juga tinggi ya Mas Bro ya. Seperti itu Mas Bro, mantap Mas Bro kolam ini. Oke Mas Bro, tadi kita duduk di lapak besar ya Bang Iwan ya, Mas Andi ya. Nah sekarang kita coba di lapak kecil melanjutkan wawancara review kolam pemancingan Kohot Jaya ini. Biar Mas Bro di luar sana bisa melihat angle atau view dari sudut yang berbeda dari pemancingan Kohot Jaya ini. Oke Mas Andi, Ya, selain itu ada fasilitas apa lagi? Apakah ada musola di sini? ya kami dari pemancingan Kohot Jaya juga menyediakan musola. Musola ya. Jadi bagi yang ingin menjalankan ibadah Iya. bisa di sebelah lapak besar. Sebelah lapak besar Betul. ya, dekat timbangan panitia ya. Jadi Mas Bro, kolam ini juga ada musolanya Mas Bro ya, komplit pokoknya. Jadi Mas Bro, jangan hanya senang dengan hobinya tapi melupakan kewajibannya. Mas Bro bisa ibadah di sini ya Bang Iwan ya. Mantap kolam ini Mas Bro ya. Oke, sekarang kita beralih ke Bang Iwan lagi nih ya. Bang Iwan, Ya, gimana tuh? lapak 70 lapak ini sananya lapak full nih, pemancingan datang dari luar kota, nggak hanya sekitar sini. Tuh. Terhadap ketersediaan kedi bagaimana? Jangan kita udah jauh-jauh nggak bawa kedi, pas kesini nggak ada kedi gitu, gimana? Iya, Apakah siap. kolam ini mampu menyediakan untuk 70 lapak ini? Siap, kita sebelumnya kita udah persiapkan. Karena setiap apa yang kita kerjakan itu udah harus ada persiapan Pak. Jadi ada ya? Ada, siap. Siap ya, ready ya? Siap, ready. ya. Mantap ya. Kadang kolam gede-gede, ratusan lapak, nyari kedi susah gitu loh. Dari situ kita belajar Pak. Oke, jadi siap ya. Siap. Oleh Kedi. Mas Bro, Anda jangan khawatir. Mancing ke sini, Kedi selalu ready Mas Bro ya. Jadi Mas Bro nggak harus bawa Kedi dari luar gitu loh. Atau Kedi langganan Mas Bro. Jika Mas Bro dekat dengan Teluk Naga atau Dadap, Mas Bro bisa ke sini. Kedi udah ada Mas Bro ya. Siap. Pelet juga udah disediakan ikatin pelet di sini Mas Bro. Top Mas Bro ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknis pemancingan. Iya. Ya, teknis pemancingan di kolam Kohot Jaya ini menggunakan berapa mata kail? Kita menggunakan 2 mata kail. 2 rangkaian mata kail di sini Mas Bro ya, bukan 3 karena ada beberapa kolam di luar sana masih menggunakan 3 mata kail. 3 rangkaian mata kail. Ya, jadi kail yang nyangkut di badan ikan juga nggak terlalu banyak. Iya. Itu jaga Itu betul. Kesehatan ikan juga. kesehatan ikan juga, jangan terlalu banyak luka ya Mas ya. Oke, sekarang untuk umpan-umpan yang diperbolehkan. Umpan seperti biasa di pemancing lain, ongol-ongol, pelet yang sudah digiling. Oh, pelet Nah, gilingnya. seperti biasalah sama umumnya, Umumnya di pemancingan ya. Galatama biasa. Kalau selain itu nggak boleh. Ya betul, selain itu nggak boleh. Ya seperti biasa yang dilarang itu seperti usar, nilam untuk esen ya. Oh, Itu udah esennya. biasa, nilam, usar, serai itu 3 pasti dimanapun udah nggak dikasih. Nggak dikasih ya. Betul. Karena bikin jenuh air ya. Betul. Jenuh air nanti ikan juga pH-nya jadi nggak stabil airnya ini. Jadi ikan juga lama jenuh nggak mau makan ya Mas Bro Iya ya. betul, Kalau pelet lontongan boleh? boleh. Boleh ya. Ya yang penting sesuai aturan yang di Kohot Jaya. Iya. Iya. Aturannya seperti apa? Ya dia hanya pelet yang kita sediakan kayak pelet 781. Iya, Ya, iya. terus dicampur Iya. sama esen lah. Iya. Kecuali dicampur sama umpan hidup kita nggak boleh. Nggak boleh ya. Dilarang gitu. Kalau diem-diem pakai roti boleh nggak? Tetap kita ada CCTV. Ada CCTV, ya. Semua kita ada CCTV. Kita udah kenal deket nih. Iya. Nggak boleh juga ya. Betul. Panitia itu harus tegas itu harus. Aduh. Iya. Jadi Mas Bro di sini 2 rangkaian mata kail, umpan hanya diperbolehkan pelet dan sagu saja Mas Bro ya. Atau Mas Bro bisa giling halus, lontongan namanya dikasih Iya, esen ya, betul. umpannya diperbolehkan. Boleh. Hanya 2 itu Mas Bro, yang lain tidak boleh. Mas Bro jangan coba-coba curi-curi di sini ya. CCTV di sini banyak Mas Bro ya. Saya ingatkan kembali bagi Mas Bro penggila fishing sport khususnya Galatama ikan Mas. Jika kita mancing ya, termasuk saya berbuat curang, saya itu bukan saja membohongin orang lain, tapi saya membohongin diri saya sendiri Ya, Mas Bro betul. ya.
nggak ada kepuasan mancing seperti itu ya Mas Bro. Kalau untuk ukuran timah nomor berapa? Kita pakai standar nomor 5. Standar nomor 5 ya. Standar nomor 5 tuh gede Mas Bro ya, hati-hati. Kalau narik ikan tuh hati-hati, jangan sampai mocel melukai diri sendiri, caddy ataupun tetangga pemancing lain ya Mas Bro ya. Jadi jangan terlalu dia angkat ke atas, agak diturunin ke bawah Mas Bro sebaiknya. Kadang ada orang narik begini kita takut gitu loh. Ya mocel itu berbahaya gitu loh. Jadi agak diturunin saja Mas Bro. Jika ikan sudah makan Mas Bro sentak kencang itu udah telak makannya. Seperti itu ya Mas Bro ya. Jadi nomor 5 gitu loh. Apakah dimatikan bumper ya? Tidak. Bongkar pasang. Bisa bongkar pasang. Ya umum seperti pemancingan lain aja bongkar pasang. Jadi boleh dibongkar pasang Mas Bro ya, tidak dimatikan. Ada beberapa kolam bumper tuh dimatikan di senar ya, di kenurnya, karena banyak kedi-kedi nakal ya, pakai timah-timah bodong. Nggak boleh Mas Bro ya. Ingat, kita harus junjung fair play dalam memancing ya, gitu ya Mas Andi ya, sportivitas seperti itu. Iya. Dalam menerapkan mancing nih, apakah sudah menerapkan sasahan atau belum? Untuk sementara kita belum. Nanti suatu saat pasti pakai, karena sesuai zaman ya sekarang dan kecurangan di mana-mana ya, ngikutin aturan yang lain juga nanti bahan. Oh iya, Mas Bro. Jadi kolam pemancingan Kohot Jaya ini belum menerapkan sistem sasahan Mas Bro ya. Kalau ada beberapa kolam di luar sana sudah menerapkan sasahan, dalam arti kata kail harus telak masuk di dalam mulut ikan. Tapi ingat Mas Bro, walaupun kolam ini belum menerapkan sistem sasahan, Mas Bro jangan menggunakan teknik-teknik licik Mas Bro untuk menggait ikan ya. Ya betul. Tolong, kasihan nanti kita gait ikan jadi rusak, sakit. Besok kalau kita mau mancing lagi ikannya sudah mati atau sakit, nggak mau makan. Padahal kita pengen ketemu si babon Mas Bro ya. Jangan lakukan teknik-teknik kotor seperti itu. Junjung tinggi sportivitas Mas Bro ya. Mantap ini kolam peraturannya ya. Sekarang kita balik lagi ke Mas Andi nih. Tadi dia banyak melamun. Sekarang kita tanya ini ya Mas Andi ya. Untuk kesediaan parkir nih, ada beberapa kolam tuh kita datang parkirnya susah. Lapaknya banyak, mobil full, motor full. Ya. Nah ini bagaimana kolam Kohot Jaya ini? Apakah parkir mencukupin nggak gitu loh? Kira-kira berapa mobil tuh? Berapa cukup untuk mobil dan motor kira-kira parkir di sini? Kelebihan dari pemancingan Kohot Jaya ini, kita menyediakan parkir yang cukup lumayan luas. Yaitu perkiraan itu bisa masuk di 70 untuk mobil. 70 untuk mobil. Untuk motor itu kurang lebih bisa masuk 200 mobil ya. Motor ya. Ya, motor. Ini mobil cuma 70 ya? 70 bahkan bisa sampai 100. Soalnya begini Mas Andi ya. Ya. Pemancingan Kohot Jaya ini bergabung ataupun terintegrasi langsung dengan sarana restoran saung dan pemancingan keluarga. Betul. Kita khawatir pemancing Galatama ke sini jauh-jauh bawa mobilnya penuh. Karena dipenuhin sama pemancing keluarga itu, Bang Iwan. Betul. Akhirnya kita nggak dapat parkir. Nah itu bagaimana solusinya gitu loh? Ya solusinya dari kita sih sudah menyediakan ya, sudah menyediakan. Tapi kalau memang misalnya kapasitas kita sudah melebihi, kita sih ada spare di depan itu, ada buat parkiran motor. Ya kita jadi, sudah. Jangan khawatir Mas Bro ya, mencukupin. Jadi di depan kolam ini masih ada tanah kosongnya memang ya. Betul. Jadi bisa diparkirkan di situ. Betul. Jadi mantap lah, nyaman gitu. Nah untuk kolam sendiri saya lihat ini asri, bersih sekali, nyaman ini. Ini pegawai berapa khusus untuk kolam ini, merawat kolam ini? Rapi, bersih sekali beneran. Total pegawai di pemancingan Kohot Jaya itu ya, ada 15 pegawai. 15 ya, ngurusin kolamnya. Betul. Kebersihan. Jadi Mas Bro kalau lihat langsung ke sini, datang langsung ke sini, ini bersih sekali ya Mas Bro ya, rapi. Dan ada satu keunikan yang saya duduk di sini nih, di lapak ini adalah ada kursi pemancing, kemudian ada jengkok kedi, jengkok tuh dingklik ya. Kemudian ada satu istilahnya pengunjung. Betul. Yang bisa masuk ini sediakan kursi juga duduk. Betul. Dan meja gini Le. Ini saya belum pernah lihat gitu loh bagi pemancing gitu loh. Ini bagaimana konsepnya ini dulu awalnya nih? Jadi konsep kita itu memberikan kenyamanan kepada peserta ya, peserta pemancingan Galatama, di mana ketika
ada bawa barang atau bawa makanan, jadi tidak ditaruh di bawah, melainkan taruh di meja. Iya, taruh di atas. Iya, jadi menjaga kenyamanan. Dan untuk para pemancing biasanya kan nggak hanya sendiri, Pak. Iya. Biasanya bawa temen. Bawa istri bawa misalnya. istri. Jadi Iya. kita kasih spare satu kursi. Satu kursi di ya. belakang kursi peserta agar bisa lebih leluasa, lebih untuk ngobrolnya gitu, Iya, lebih nyaman, Pak. Ini hal yang baru nih. Ada meja di lapak gitu loh, meja seperti ini. Anda bisa taruh tas, Iya. mungkin rokok, cemilan, Betul. HP. Bener tadi kalau dibawa kan suka kotor, Betul. semut. Kalau kopi kita senggol, ketendang, banyak itu. jadi- Kalau sini aman ya kebersihannya. Iya. Ini salah satu nilai plus buat Iya. saya. Top ya, pokoknya mantap kolam ini ya. Saya senang beneran lihat ininya. Nah ini terhadap atap nih, Iya. yang menjorok ke dalam nih berapa meter nih. Kadang kan ada atap nih, topinya di belakang gitu loh. Yang di topi, yang diademin tempat duduknya, lapaknya enggak, jadi Iya. matahari panas. Total panjangnya itu kurang lebih 6 meter, Pak. 6 meter ya. Betul. Jadi kalau hujan kira-kira tampias nggak nih? Ya, kita sebelumnya sudah survei ya, Pak ya. Iya. Kita bikin dengan ukuran segini, jika hujan apakah tampias, untuk saat ini masih aman. Masih aman ya. Betul, Kalau saya masih lihat aman. memang agak dia menjorok setengah meter ya ke Iya, dalam betul. kolamnya. Jadi enak Mas Bro di sini ya, nggak terlalu tampias lah kalau hujan Iya. seperti itu. Mantap kolam ini Mas Bro. Mas Bro harus datang ke sini coba rasakan sensasi strike-nya. Siap. Saya yakin Mas Bro puas di sini gitu loh. Kemudian ada fasilitas unggulan lain nggak di sini yang menjadi pembeda di Iya. area ini? Kita ada satu lagi fasilitas di mana khusus untuk peserta pemancingan Galatama itu bisa ada pesanan-pesanan khusus. Jadi nanti di meja itu bakal ada menu makanan, Iya. di mana menu makanan itu yang benar-benar diprioritaskan untuk Pemancing. pemancingan Galatama. Oh, jadi kita nggak usah perlu Nggak usah datang perlu. ke kantin-kantin, Betul. makanan, Iya. dikasih menu makanan ya, Iya, nanti jika sudah mulai, nanti ada menu di menu makanan meja. dibagikan. Betul. Luar biasa ini nih yang berbeda dengan kolam-kolam lain. Kalau kolam lain tuh pakai troli didorong, Iya. tawarin kopi. Kalau ini langsung kasih menu ya. Iya, Sebagai informasi saya sampaikan di pemancingan Kohot Jaya ini juga disediakan kolam-kolam pemancingan keluarga. betul. Dan saung-saung banyak sekali, banyak juga lapaknya gitu loh. Itu apa aja itu yang di saung-saung sana itu? Iya, untuk pemancingan kiloan ya berarti ya, Pak ya. Pemancingan kiloan, ya. Itu kita ada total ada 3 kolam. 3 kolam. Kolam pertama itu kolam bawal, Bawal, kedua itu kolam ikan nila. ikan nila. Nilanya itu ada 2 jenis, nila merah dan nila hitam. Iya, Dan kolam yang paling besar di kolam kiloan itu kita ada 4 jenis ekor ikan. iya. Ke satu ikan bandeng, ikan gurame, Iya. ikan mas, dan ikan patin. Oh, jadi ada 4 kolam ya. Betul. Oh, Total 3 kolam. 3 kolam. Iya. Patin, bawal, nila, Nila dan ikan patin, ikan gurame, ikan bandeng. gurame, ikan bandeng. Ada kolam campur juga, Pak. Kolam campur ya. Betul. Jadi Mas Bro kalau mancing ke sini bawa keluarga, Mas Bro bisa anak istri mancing di kolam kiloan tadi betul. gitu loh. Mas Bro mancing di sini Iya. nyaman, tempatnya saung-saungnya nyaman, adem banget tempatnya Mas Bro ya. Cocok buat Family, mancing ya. buat keluarga, cocok di ya. sini. Tempatnya memang agak jauh tapi recommended Mas Bro ya. Tempatnya pemancingan Kohot Jaya ini. Mantap Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita akan tanya kepada Mas Andi Ya. rencana ke depannya kolam pemancingan Kohot Jaya ini. Apakah ada event apa gitu loh? Ya, untuk event saat ini yang kita sudah jalani yaitu adalah game reguler dan game paket ya untuk khusus Galatama Yang sudah berjalan. yang sudah berjalan. Tapi untuk event-event selanjutnya kita sih biasanya share di Instagram kita. Oh, ada Instagram. Betul, ada Instagram kita. Namanya apa kira-kira? Instagram kita ada 2, yaitu satu pemancingan Kohot Jaya dan kedua adalah Galatama PKJ. Oh, Instagramnya pemancingan Kohot Jaya dan Ya. Galatama PKJ Mas Bro ya. Mas Bro bisa lihat update berita-berita di Betul. Instagram tersebut, kedua Instagram Ya. tersebut. Jadi ada medsosnya juga gitu. Betul. Kalau FB atau YouTube-nya ada? Ada FB kita di pemancingan Kohot Jaya. Oh, sama ya, pemancingan Kohot Iya, Jaya betul. juga. Kalau YouTube? YouTube kita di Galatama PKJ sama pemancingan Kohot Jaya juga sama. Oh, ada lengkap semuanya memang Iya. ini medsos saya ya. Sama pemancingan Kohot Jaya dan Galatama PKJ.
kunjungin Mas Bro. Jika Mas Bro pengen lihat kolamnya seperti apa dan seperti itu, dan berita-berita terbaru dari pemancingan Kohot Jaya. Tentunya jangan lupa like dan komen juga, share ya untuk mereka ini agar tetap maju ya. Dan Mas Bro juga dapat berita terbaru tentunya ya. Oke, saya kira cukup. Nah, sekarang silakan Mas Handi dulu ya. Ajak pemancing di luar sana untuk datang ke sini. Silakan. Halo. Pesan saya satu, pantang pulang sebelum menang. Mantap. Datang ke PKJ, ayo. Dijamin puas ya tarikannya. Dijamin puas. Coba Mas Bro ke sini ya. Saya pribadi juga belum pernah mancing di sini. Saya juga akan meraba titik ikan, umpan wanginya apa gitu. Tapi kalau dari lihat warna airnya sudah kebayang sama saya umpan apa yang digunakan. Oh ya, saya mau nanya, ini airnya payau juga nih? Ya, air di pemancingan Kohot Jaya ini khususnya di Galatama dan Kiloan ya. Karena kita dekat laut. Iya, karena kita tidak terlalu jauh sama pantai, sama laut. Itu kita ada kadar garamnya. Salinitasnya itu kurang lebih sampai 4 sampai 6. Iya, jadi Mas Bro bikin umpan-umpan, biasanya saya bocorin ya. Air payau itu umpannya wangi nyegrak Mas Bro ya, wangi kenceng ya, jangan hawar-hawar, wangi kenceng ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya beralih ke Bang Iwan ini ya. Silakan Bang Iwan, ajak pemancing di luar sana untuk mancing, datang ke pemancingan kolam Kohot Jaya ini. Silakan. Ya, kawan-kawan pemancing di luar sana, coba dulu mancing di Kohot Jaya, baru bisa komentar. Iya. Ya, dijamin posnya. Jamin. Insya Allah. Puas, ya. Datang Mas Bro, jika Mas Bro penggila fishing spot khususnya mancing Galatama ikan mas, Mas Bro harus coba kolam ini. Saya sendiri jauh-jauh datang dari Cibubur ke sini untuk mencoba sensasi tarikan kolam di pemancingan Kohot Jaya ini ya, Mas Andi, Bang Iwan ya. Oke Mas Bro, demikian tadi review kita bersama Mas Andi dan juga Bang Iwan. Keduanya adalah panitia dan pengelola kolam pemancingan Kohot Jaya. Besar harapan saya kolam ini maju, banyak pesertanya, digemarin oleh penggila fishing spot di luar sana, khususnya Galatama ikan mas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, karena Joran Melengkung akan banyak membagikan seputar informasi kegiatan fishing spot khususnya ikan Galatama ikan mas. Joran Melengkung, jangan kasih kendor.